Shalom, selamat sore ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia sore hari ini kita dapat kembali beribadah PKP bersama-sama walaupun hanya melalui streaming. Kita tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita di rumah kita masing-masing. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan, dan kita akan segera memulai ibadah PKP pada sore hari ini. Saya menjemput ibu-ibu untuk kita berdiri, kita akan membawa himne Berkat PKP. Tersebar di pulau-pulau bersama indah Indonesia, dari asal yang bermain dan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci dia mulia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkan nama Tuhan, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Bila Tuhan dalam kami citra wanita sedia mengabdi, nyata bersemarak bersamanya saleh kabar luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ajakan beribadah. Ibu-ibu yang kekasih, Allah penyelamat dan pemberi berkat telah memilih dan memelihara kita sehingga sebagaimana kita ada pada saat ini. Tuntunan Tuhan pasti di tengah gurun dunia. Karena itu, hendaklah kita terus sujud menyembah Allah serta bersyukur dan bersaksi atas kasih yang Ia berikan. Dengan rasa syukur dan sukacita, sore ini kita datang beribadah kepada Tuhan, dan mari kita menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 10 bait pertama dan yang kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja. Puji
Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur sore hari ini oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Kami ada dalam keadaan baik, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, hanya bisa bersyukur kepadamu dan berterima kasih. Sore hari ini sebagai ungkapan syukur kami mau beribadah ya Tuhan lewat pelkat PKP. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing, mengurapi setiap kami, sehingga ibadah PKP sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya kami persembahkan untuk hormat, kebesaran, kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, mari kita bawa Mazmur pujian kita pada sore hari ini yang terambil dari Mazmur 38 ayat 20 sampai 23 yang akan kita ucapkan secara berbalas-balasan. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku. Ya Tuhan, keselamatanku. Ibu-ibu yang kekasih, dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh Diaken Vita Latumahina, kita akan mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 10 bait yang ketiga, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan yang bijak membuat tubuhmu. Dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu telah berulang kali angkat, oleh sayapnya terlindung. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pelayanan firman. Sebelumnya mari tundukkan kepala, kita mohon doa bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami menundukkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan, memohon bimbingan Roh Kudus untuk kami semua saat ini yang memberi diri untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Bapa, hikmat Tuhan menuntun kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan pada sore hari ini. Terlebih kami juga dimampukan untuk memberlakukannya dalam hidup dan kehidupan beriman kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Allah firman yang hidup, bersabdalah karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengar. Amin. Ibu-ibu mari berdiri. Kita membaca pembacaan Alkitab dari kitab Ibrani 3 ayat 12-19 yang menyatakan, Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya?
Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Bicara tentang bangsa Israel atau bangsa Yahudi, mereka dikenal sebagai bangsa yang keras hati atau tegar tengkuk. Apa itu keras hati? Kalau ibu-ibu mencoba mencari pengertiannya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka ibu-ibu akan menemukan arti kata gigih terhadap apa yang diinginkan. Ini tentunya bermakna positif. Tetapi keras hati yang ditujukan kepada bangsa Israel bukanlah keras hati yang demikian, melainkan keras hati yang sama artinya dengan kedegilan. Nah, kalau kita coba cari kembali arti kata kedegilan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka akan muncul artinya adalah sifat tidak mau menuruti nasihat orang, keras kepala, kepala batu. Orang yang mengeraskan hati adalah orang yang bersandar pada pengertiannya sendiri. Bagaimana ciri orang-orang yang keras hati? Mereka adalah orang-orang yang bandel, hatinya sudah begitu mengeras sedemikian rupa sehingga sulit menerima masukan atau pendapat dari orang lain. Mereka merasa prinsip merekalah yang paling benar, sedang yang lain salah tanpa mau melihat dahulu duduk permasalahannya. Orang-orang yang degil berpusat hanya pada diri mereka sendiri dan akan dengan mudah menyalahkan orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Kita memang tidak harus selalu setuju dengan pendapat orang lain, tetapi adalah baik ketika kita mau mendengarkan nasihat yang benar. Setidaknya memberi kesempatan dulu buat orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Orang menjadi keras hati bisa dikarenakan latar belakang, pendidikan, dan lingkungan. Hal ini membentuk orang tersebut sehingga memiliki pandangan sempit dan keterbiasaan yang dibawanya dari lingkungan dan masa lalu pendidikan di mana dia berada. Ini agak sulit untuk berubah atau bisa berubah dalam jangka waktu yang lama karena ini seperti merobohkan tembok yang sudah dibangun berlapis-lapis dalam waktu yang bertahun-tahun. Untuk merontokkan pikiran yang sempit, ia harus melawan diri dengan tidak boleh mengetengahkan atau mengemukakan kata-kata yang biasanya diawali dengan biasanya enggak seperti itu, dulu tidak seperti itu, sehingga bawaan masa lalu sangat mempersempit pikiran mereka untuk membuka wawasan terhadap masukan orang lain atau hal-hal yang baru. Kekerasan hati itu bisa membutakan orang dan bisa merugikan. Banyak orang yang mengira dengan menunjukkan sikap yang keras hati berarti ia telah menunjukkan kehebatannya. Tetapi sebenarnya itu hanyalah akan membawa kerugian bagi dirinya sendiri. Ketika kita terus berdiri pada kekerasan hati, membuat kita tidak lagi bersandar pada firman Tuhan. Membuat kita mati rasa sehingga tidak mau mendengar tentang Tuhan. Bicara tentang surat Ibrani ini dituliskan kepada orang-orang Kristen di Ibrani, dan di antara mereka terdapat orang-orang yang mengeraskan hati dan mau berbalik kepada agama Yahudi atau Taurat dan segala peraturan Nabi Musa. Surat ini ditujukan untuk orang Ibrani yang notabene mereka mengidolakan Musa sehingga menganggap Musa lebih hebat dan lebih berkuasa. Penulis surat Ibrani hendak menerangkan dengan sebenarnya bahwa Taurat dan segala peraturan Musa adalah contoh yang mengibaratkan pekerjaan Kristus, dan lagi Taurat itu tidak tetap. Rasul Paulus pernah berkata dalam Galatia 3 ayat 24 bahwa Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang.
Dan penulis surat Ibrani hendak menyatakan bahwa Yesus Kristus telah mengenapkan Taurat itu. Kristus ialah imam besar yang bersungguh-sungguh yang telah mengadakan suatu persembahan yang lebih baik dan lebih sempurna, yaitu dirinya sendiri. Keselamatan telah diberikan oleh Allah melalui perantaraan anaknya Yesus Kristus. Jadi dalam surat Ibrani ini kita dapat mendapatkan gambaran Kristus yang tidak kita temui di bagian lain dalam perjanjian baru. Surat Ibrani tidak dimaksudkan hendak mengajar orang di Ibrani saja, tetapi juga orang-orang Yahudi di luar Ibrani. Roh Allah menggunakan surat itu untuk menerangkan kepada semua orang Kristen mengenai tujuan perjanjian lama. Surat Ibrani adalah untuk kita masing-masing juga saat ini. Dalam surat Ibrani kita melihat Kristus dan melihat diri kita sendiri. Sebagai orang yang berdosa, yang melangkah menuju neraka jika kita tetap berada di luar Kristus. Dalam surat itu kita melihat Yesus Kristus ditinggikan di atas sekaliannya, tetapi sangat dekat kepada kita sebagai imam besar yang mengasihi dan mendoakan kita. Tujuannya agar kita memahami Kristus sudah bangkit dan sudah dipermuliakan, Yesus harus menjadi pusat kehidupan orang-orang Ibrani dan kita juga sebagai orang percaya. Lalu kalau kita kembali kepada apa yang pernah dialami oleh bangsa Israel, mereka mengeraskan hati untuk tidak mau mendengar pengajaran dan firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi-nabi, bahkan oleh Tuhan sendiri melalui rohnya. Bangsa Israel menganggap diri mereka yang benar, dan akibat kekerasan hati mereka mendapatkan murka Tuhan. Dan bahkan Tuhan tidak mau mendengar mereka ketika mereka memanggil Tuhan. Dan akibatnya bangsa Israel dibuang ke Babel dan mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupan mereka, bahkan melewati padang gurun selama 40 tahun. Padang gurun seharusnya dipandang oleh bangsa Israel bukanlah sebagai hukuman, tetapi sebagai sekolah kehidupan. Dan seperti masa sekarang, kita pun dihadapkan Tuhan pada sekolah kehidupan. Pandemi corona bukanlah hukuman dari Tuhan, tapi ini sekolah kehidupan bagi kita semua. Saya tahu bahwa kehidupan yang ibu-ibu lalui sekarang tidaklah mudah. Mungkin ada di antara ibu-ibu saat ini yang terhimpit di situasi yang sulit. Pekerjaan suami yang mungkin terdampak oleh karena pandemi, sehingga jatah belanja yang mungkin sedikit berkurang. Ibu-ibu dipaksa berpikir keras untuk mengelola keuangan yang sedemikian untuk cukup bagi keperluan rumah tangga. Ibu-ibu juga dipaksa menjadi guru bagi anak-anak karena anak-anak harus belajar dari rumah. Atau bisa juga karena situasi yang demikian, ibu-ibu dihadapkan pada protes dari suami yang mengatakan ibu-ibu mulai pelit, atau ibu-ibu justru jadi lebih boros, atau mungkin ibu-ibu lebih banyak menghabiskan waktu dengan handphone sehingga lupa waktu dan lupa keluarga. Atau mungkin juga ibu-ibu menghadapi protes dari anak-anak yang mengatakan mama galak, mama cerewet. Tapi ibu-ibu, sebelum ibu-ibu emosi dan marah oleh karena hal-hal yang demikian, mari ambil waktu sejenak untuk merenungkan apa yang telah ibu-ibu lakukan untuk keluarga, tanpa mengesampingkan semua pengorbanan yang mungkin ibu-ibu telah lakukan bagi keluarga. Jangan mengeraskan hati dengan pembenaran-pembenaran kita sendiri, dengan mengatakan, kalau saya tidak pelit, bagaimana uangnya bisa cukup untuk keluarga? Atau, itu nggak boros kok, apa salahnya saya menyenangkan diri sendiri? Atau mungkin ibu-ibu berkomentar, ya memang anak-anak saya harus digalakin, harus dicerewetin, kalau enggak mereka nggak mau belajar. Atau bisa juga ibu-ibu berpendapat seperti ini, dulu saya juga digalakin kok oleh orang tua saya, makanya saya bisa tangguh seperti sekarang. Oke, dalam beberapa hal mungkin pembenaran-pembenaran yang ibu-ibu sampaikan adalah benar, tetapi mari kita renungkan kembali, apakah itu menjadi relevan untuk dilakukan pada masa sekarang. Cobalah untuk mendengarkan nasihat suami ataupun celotehan anak-anak. Bukankah sepatutnya ibu-ibu bisa menjadi mitra suami dan sahabat anak
dalam menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Jangan keraskan hati kita oleh karena pembenaran-pembenaran kita sendiri. Yang diminta dari kita adalah kelembutan dan kerendahan hati untuk mau dibentuk dan diubahkan. Apakah ibu-ibu pernah pergi ke toko keramik? Kalau ibu-ibu pernah berkunjung ke salah satu toko keramik, ibu-ibu akan melihat di sana akan terpajang pot dan vas-vas bunga yang tentu saja tidak hanya cantik tapi juga mahal harganya. Masing-masing memiliki nilai seni dan harga yang berbeda. Keramik-keramik tersebut tidak dibuat dalam sekejap mata. Ada proses yang harus dilalui oleh segumpal tanah liat untuk menjadi produk akhir yang bernilai dan dikagumi oleh banyak orang. Demikian pula kita. Ada proses yang harus dilalui sebelum Tuhan memakai ibu-ibu dan saya untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa untuk gereja, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Sama seperti sebuah pot yang indah yang bernilai, setiap kesuksesan dibentuk oleh proses-proses kehidupan. Seorang pengrajin keramik akan mulai proses pembuatan sebuah pot dengan mencari gumpalan tanah liat yang cocok. Di pikirannya sudah ada rencana atau ide kreasi yang akan ia buat. Setelah dia menemukan tanah liat tersebut, dia kemudian membersihkan tanah itu dari batu-batu, kerikil, ataupun pecahan gelas dan kotoran lainnya yang ada di dalamnya yang bisa saja membuat tanah liat itu menjadi sulit untuk dibentuk. Mari kita bayangkan bahwa batu-batu, kerikil, pecahan gelas, ataupun kotoran lainnya adalah dosa-dosa kita, kedegilan kita, kekerasan hati kita, ataupun keangkuhan kita yang membuat kita sebagai tanah liatnya Tuhan sulit untuk dibentuk. Tapi kalau ibu-ibu dan saya mau merendahkan hati, melembutkan hati, maka kita akan sangat mudah dibentuk dan diubahkan Tuhan. Walaupun prosesnya tentulah tidak mudah. Tanah liat untuk dibentuk menjadi produk yang bernilai melewati proses pengerjaan yang luar biasa sulit. Kita pun diproses dan dibentuk Tuhan melewati peristiwa-peristiwa kehidupan yang tidak mudah. Tetapi Allah menjanjikan penyertaannya sempurna atas kehidupan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Karena itu ibu-ibu, jangan miliki hati yang keras. Hati yang keras membuat murka Allah. Sebaliknya, milikilah hati yang lembut, hati yang mau mendengar suara Tuhan, sehingga kita terus dipimpin berjalan dalam rencana dan janji Tuhan. Amin. Ibu-ibu, kita akan meresponi firman Tuhan pada sore hari ini dengan mengangkat pujian dari Gita Bakti 116, ayat yang pertama dan kedua, Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahaya di setiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus cinta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus ingin kamu menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus cinta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Ibu-ibu, mari kita
masuk dalam doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Ialah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini ketika kami boleh duduk diam di hadirat-Mu Tuhan, bersekutu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang boleh menerangi hati dan pikiran kami, untuk kami boleh belajar merendahkan hati kami, belajar melembutkan hati kami, sehingga kami boleh diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya bagi hidup dan kehidupan kami. Bahkan di tengah situasi yang sulit sekalipun, penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Tuhan Yesus, saat ini kami topang doa untuk setiap ibu-ibu di tengah-tengah pergumulan bersama dengan keluarga. Ada pergumulan-pergumulan yang tidak tersampaikan oleh karena kami dipisahkan oleh ruang. Tapi ya Tuhan, biarlah setiap pergumulan yang dinaikkan oleh setiap ibu-ibu yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, Engkau jamah dan Engkau dengarkan ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, damai sejahtera-Mu turun atas setiap ibu-ibu yang boleh menaikkan syukur dan doanya kepadamu ya Bapa. Dan di sore hari ini Tuhan, kami membawa keluarga kami, suami, anak-anak, saudara dan bersaudara kami ya Bapa, yang berada di rumah bersama-sama dengan kami atau berada jauh daripada kami, dimanapun mereka berada, Tuhan tuntun sertai mereka. Biarlah hidup dan kehidupan mereka juga tetap ada dalam tangan dan kendali-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami yang terus berjuang Tuhan untuk menyelenggarakan setiap ibadah demi ibadah, agar setiap kami boleh tetap bersekutu, berkumpul bersama, memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati Ibu Pendeta bersama dengan keluarga, setiap pendeta domisili juga yang Tuhan tempatkan di gereja kami, Engkau Allah yang memberkati. Biarlah seluruh rangkaian pelayanan yang dikerjakan oleh hamba-hamba-Mu ini Tuhan, Engkau Allah yang memberkati, menopang dan menyertai. Kami juga berdoa ya Bapa bagi bangsa dan negara kami. Situasi saat ini Tuhan, kami percaya bukan kebetulan terjadi, tapi biarlah Tuhan lewat peristiwa ini kami boleh diajar untuk menjadi pribadi lepas pribadi yang terus mau berharap hanya kepada Tuhan. Biarlah para pemimpin kami Tuhan di pemerintahan bangsa ini kami serahkan hanya dalam tangan kendali Tuhan. Kami serahkan Bapak Presiden bersama dengan wakil dan jajaran menteri, juga setiap pemimpin di pemerintahan pusat sampai pada pemerintahan daerah-daerah setempat, semuanya ada dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan. Biarlah hidup dan kehidupan kami Tuhan sebagai bangsa dan negara, kami pertaruhkan hanya di dalam tangan kasih-Mu, dan Engkaulah Allah yang memberkati bangsa ini ya Tuhan, jadi bangsa yang boleh memberkati bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk sore hari ini. Ini doa dan syukur hati kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami mengalaskan doa ini dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah hari ini dari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah diberkati bersama lewat pelayanan firman yang disampaikan oleh Diaken Vita Latumahina. Sore hari ini kita akan membawa pengucapan syukur kita. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaannya. Karena Tuhanlah sumber hikmat
dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Ibrani 13 pada ayatnya yang ke-6 menyatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 387 bait pertama dan kedua, Ku heran Allah mau memberi. Ibu-ibu yang kekasih, mari kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk sore hari ini kami sudah menerima berkat kekuatan lewat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena berkat Tuhan tidak terhitung dalam kehidupan kami. Dan sore hari ini, kalau kami diberikan kesempatan untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami bersyukur Tuhan. Biar persembahan ini boleh menjadi sesuatu yang berarti untuk pelayanan kasih di gereja kami, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Ibu-ibu, kita masuk dalam pengutusan. Ibu-ibu sekalian dipersilakan untuk berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupan rumah tanggamu dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Gita Bakti 285 ayat 1 dan 2 dalam Roh Yesus Kristus menjadi nyanyian pengutusan kita sore hari ini. Dunia tahu bahwa kita
Ibu-ibu, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera di dalam Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus dan di dalam perantaran dan tuntunan Roh Kudus tinggal tetap dalam hidup dan kehidupan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.